不愧是传说中的无上帝，结束了。有劳诸位了，青年学子也准备妥当。那便屠神。Yo, halo guys, kembali lagi di channel Imam Tantau di sini. Dan di video kali ini pastinya bakal melanjutkan alur cerita film Donghua yang berjudul Spirit of Right bagian 27-nya di season 4 kali ini. Dan ini merupakan episode terbaru dari Chuyun, yaitu episode 227. Dan di part ini kita akan diperlihatkan Chuyun menyiksa 4 ketua keluarga dengan sadis. Oke, dan yang belum nonton bagian sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari bagian sebelumnya. Dan setelah dua orang itu memberitahu namanya, Chuyun pun menunjuk Yeming sebagai komandan kiri pasukan penjaga bintang. Sedangkan untuk Han Feng, ia menjadi komandan kanan. Ditambah lagi pasukan lainnya menjadi dukungan untuk Pavilion Wanjian dan juga Sekte Bintang Kuno, yaitu untuk menjadi penguasa di hutan belantara utara ini. Hal itu pun mendapat dukungan dari pasukan bintang, dan mereka pun tidak akan mengecewakan Chuyun. Kemudian Chuyun pun memerintahkan dalam 3 hari pasukan bintang berangkat ke 18 kota kuno untuk menangkal kekacauan di sana. Tapi senior Lin mengatakan harus menyiapkan rencana, yaitu untuk melawan Sekte Laujin dan juga Shen Xiao. Setelah hal tersebut, Chuyun menyuruh ayahnya memilih 18 orang dari para murid untuk berangkat ke 18 kota kuno. Sedangkan untuk Guan Yu, Chuyun menyuruhnya menyebarkan gulungan reformasi di Pavilion Wanjian. Dan setelah gulungan ini tersebar ke 18 dinasti, maka bisa mendapatkan dukungan penuh dari orang-orang. Namun setelah Guan Yu pergi dengan rubah roh ekor 9-nya, Chuyun mengetahui bahwa kultivasi Guan Yu semakin meningkat dan juga memancarkan nafas yang misterius. Chuyun pun tidak tahu apakah hal itu sebuah anugerah atau kutukan bagi Guan Yu. Setelah hal itu terlihat Chuyun diajak oleh Lu Xing ke tempat di mana 4 ketua di penjara. Di sana Chuyun mendengar bahwa 4 ketua membuat keributan. Daripada itu Chuyun datang ke sini untuk memeriksanya, dan nampaknya mereka terbiasa dengan penjara ini. Saat itu Patriarko bilang bahwa Chuyun tidak akan bisa membuat mereka marah, yaitu dengan sikap Chuyun yang sinis seperti ini. Patriarko juga menghasut Chuyun yang tidak berani menghabisi mereka. Chuyun menjelaskan pembunuhan terlalu ringan untuk mereka. Ditambah lagi keluarga Chu dibantai oleh 4 keluarga ini tanpa ampun 18 tahun lalu. Sejak saat itu Chuyun bersumpah ia akan menemukan kedua orang tuanya dan juga membalaskan dendam. Dan akhirnya ia bisa menemukan ayahnya di kota Yuhuang. Ditambah lagi ia juga memakai nama Loyun untuk masuk ke Pavilion Wanjian, yaitu untuk memecahkan misteri. Dan sebenarnya ia sudah menyusun rencana ke depannya. Dan itu adalah mencuri semua nadi spiritual dan juga sumber daya di Pavilion Wanjian. Kemudian ia juga mengambil hadiah dari Qixiao dan Qiaomo, yaitu untuk digunakan merusak formasi pelindung dari Sekte Bintang Kuno. Ditambah lagi ia ingin membingungkan Fang Wuji waktu itu agar 2 ketua sekte saling membunuh. Sedangkan runtuhnya formasi pelindung Sekte Bintang itu juga disebabkan olehnya. Dan pasti tujuannya adalah membuat kedua sekte saling membunuh. Dengan begitu Chuyun bisa mengambil keuntungan dari pecahnya perang 2 sekte. Patriark Duan pun tidak menyangka rencana Chuyun ternyata sangat besar dan juga telah direncanakan sejak lama. Ditambah lagi Chuyun mengetahui bahwa Sekte Laujin dan Shen Xiao hanya akan memantau. Namun justru 4 ketua keluarga mengambil keuntungan dari kacaunya 18 dinasti. Ditambah lagi 4 ketua pun menjadi panik dan mereka pun mencari sumber daya dan juga kekuasaan. Daripada itu Chuyun mengirim Wu Jingsu untuk menekan kekacauan di 18 dinasti dan juga memicu gelombang binatang.
dan tujuannya adalah untuk memblokir 18 kota kuno dan juga dinasti. Tapi Patriarch Duan tidak percaya Chuyun hanya sendirian yang menyebabkan gelombang binatang. Bahkan Kaisar bela diri saja tidak akan bisa mengendalikan gelombang binatang ini. Para ketua pun menduga bahwa Chuyun hanya membohongi mereka. Namun Chuyun menanyakan mengapa pecahnya gelombang binatang begitu cepat. Ditambah lagi lokasinya ada di pegunungan kecil yang dikendalikan oleh Faflin Wanjian. Chuyun juga bilang pengajaran pertama dukungan 300.000 murid muda, dan yang kedua ia mengirim seseorang untuk membagi lahan dan juga bisnis agar mendapatkan dukungan penuh dari orang-orang. Ditambah lagi Chuyun sudah mengetahui kartu as dari 4 ketua, dan ia pun berhasil menaklukkan penjaga bintang yang akhirnya setia pada Chuyun. Terlihat Chuyun menggertak Patriarch Duan dan mengatakan bahwa semuanya ada di bawah kendalinya. Dan jangan berpikir 4 ketua akan menang dari Chuyun. Lantas Chuyun punya satu hal lagi untuk mereka. Chuyun pun tahu bahwa 4 ketua yang memenjarakan ibunya di Jurang Laosing, yaitu untuk memecahkan misteri di Jurang Laosing. Dan alasan mengapa Jurang Laosing dipenuhi petaka udara dikarenakan jauh di kedalaman jurang terdapat artefak kaisar menengah, yaitu mutiara roh petaka. Para Patriarch bilang bahwa dulu artefak itu hanyalah kelas bawah, yang bahkan bisa menghabisi praktisi nirvana. Apalagi kekuatannya sekarang kelas menengah, dan itu jauh lebih mengerikan. Tapi Chuyun mengatakan bahwa mutiara roh itu berhasil ia dapatkan dan juga memberikannya kepada ibunya. Ditambah lagi, walaupun mutiara roh petaka dibawa keluar, petaka udara akan tetap ada. Daripada itu, Chuyun akan memenjarakan 4 ketua di sana agar mereka merasakan siksaan dari petaka udara. Namun Patriarch Teng menghasut Chuyun bahwa Chuyun tetap pengecut dikarenakan tidak berani menghabisi mereka. Ditambah lagi Patriarch Duan mengatakan Chuyun hanya bisa memainkan trik dan itu sangat konyol. Chuyun pun menegaskan bahwa ia telah mengirim keluarga para tetua ke perbatasan dan mereka tidak akan bisa masuk lagi ke 18 kota kuno. Kemudian Chuyun pun pergi dari sana, tapi para Patriarch menghasut Chuyun kembali dikarenakan tidak berani menghabisi mereka. Patriarch Duan bilang bahkan jika ia menjadi hantu, ia tidak akan membiarkan Chuyun pergi. Namun Chuyun bilang kejahatan dan kebaikan selalu terbayar. Setelah hal tersebut, Chuyun pun ada di suatu tempat. Ditambah lagi ia tahu dibutuhkan kekuatan spiritual yang sangat banyak untuk menggunakan pedang lubang hitam. Daripada itu, Chuyun hanya bisa mengandalkan kristal sumber cahaya dan api, yaitu untuk menghabisi gelombang binatang. Kalau tidak, mungkin ia akan meledak dan juga mati. Chuyun mengatakan senjata tidak bertuan memang sangat kuat. Bahkan jika ia pemiliknya, ia tidak akan bisa melihat lebih dalam. Lantas Chuyun akan berangkat untuk menyerang 18 dinasti dikarenakan waktunya sudah tiba. Sementara itu di markas, ayah Chuyun dan lainnya sudah menunggu. Kemudian Chuyun pun muncul di sana. Levan pun melaporkan bahwa 180.000 pasukan bintang sudah berkumpul dan mereka pun sedang menunggu di kota. Ayah Chuyun juga bilang 180 murid juga sudah bersiap untuk berangkat. Mendengar hal itu, Chuyun pun berterima kasih akan hal tersebut. Ia juga menegaskan waktunya sudah tiba menyerang 18 dinasti. Dan jika ada yang melawan maka bunuh saja. Bahkan jika dewa menghalangi, maka mereka harus membantai dewa itu.
Oke guys, itu adalah dari Spirited Override bagian 27-nya di season 4 kali ini. Dan itu merupakan episode terbaru dari Cuyun, yaitu episode 227. Dan di part selanjutnya mungkin kita akan diperlihatkan perjalanan Cuyun ke Dark Lama Dynasty. Dan apakah yang akan terjadi? Pastinya kita akan bahas pada part selanjutnya ya. Oke, dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Admin juga mendoakan semoga kalian baik-baik saja dan juga sehat-sehat buat keluarga di sana. Oke, pastinya agar tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Loncengnya juga jangan lupa dipencet agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya ya. Oke, dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye.